Hari ini belajar cara membuat kalimat dengan pola seperti ini ya. Kayak makan banyak, kayak datang terlambat, kayak hmm, bekerja keras, hmm, giat. Duh, Mian kebalik bahasa Indonesianya. Nah, terus ini ya. Mian. Nah, banyak makan, terlambat datang, giat bekerja, terus kayak hmm, rajin belajar. Nah, bagaimana cara membuat kalimat dengan pola seperti ini, teman-teman? Di mana di sini ada kira-kira, saudara, kira-kira kalau kalimatnya banyak makan, terlambat datang, giat bekerja, rajin belajar, ini predikatnya yang mana kira-kira? Ini ada dua, yang kiri ini kata sifat, yang kanan kata kerjanya ya. Nah, ada dua kata kerja dan kata sifat kayak gini, kira-kira predikatnya yang mana? Yang banyak. Yang banyak, yang terang, ya, yang mana? Banyak, serius, benar, yang banyak. Yang banyak, benar. Halo. Aku hari ini, kalimatnya adalah aku hari ini banyak makan. Nah, predikatnya yang Makan. ke- kayak cari nyari predikat gimana? Dilihat yang menjelaskan si subjeknya. Apakah si aku ini banyak? Enggak kan? Tapi si aku ma- makan. Berarti predikatnya makan. Nah, terus banyak ini apa, teman-teman? Sebentar ya. Oke, lanjut. Aku hari ini banyak makan. Di kalimat banyak makan, di mana predikatnya adalah makan ya. Terus banyak ini apa? Banyak ini adalah kata yang menerangkan kata kerja. Jadi kata yang menjelaskan si kata kerja. Berarti kata kerjanya makan dijelaskan bahwa dia itu banyak kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti saya. Oke. Jadi contohnya lagi datang dijelaskan datangnya terlambat. Bekerja dijelaskan bekerjanya giat kayak gitu. Jadi jika kalian membuat kalimat-kalimat seperti ini teman-teman, maka di kata sifatnya di bagian kiri ini ya kata sifatnya ini kalian tambahkan bentuk G. Jadi setelah kata sifatnya kalian tambahkan G. Ini untuk membuat kata sifat ini menjadi keterangan ya. Keterangan dari si predikatnya ini. Nah, kayak gitu. Contoh, banyak makan. Kita pakainya jangan banyak yang terlambat datang aja ya. Terlambat datang, terlambat apa? Ada yang tahu? Nagjuta. Neta. Neta, kita tulis netanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru danya kita hapus. Nah, kita tambahkan G. Jadi, nek.
Nah, netke gitu ya. Netke habis itu baru datangnya. Bahasa Koreanya datang oda. Netke wayo. Nah, netke wayo. Artinya terlambat datang. Jadi ditambahkan ke aja. Rajin apa bahasa Koreanya rajin, ada yang tahu? Rajin apa bahasa Koreanya rajin? Bu, ci, Puji. Oh, puji. bujiran hada. Puji. Nah, kalau kita mau ngomong belajar, rajin belajar, ya, dannya kita hapus, tambahkan ke. Bujiran hage. Nah, terus baru kongbo. Nah, untuk GG-nya sendiri bisa diartikan dengan, teman-teman ya. Jadinya ini datang dengan terlambat, belajar dengan rajin, kayak gitu. Oke? Tapi teman-teman, ada beberapa kosakata di mana dia itu tambahnya bukan G, tapi tambahannya I. Nah, nanti kalau kalian tanya, bagaimana cara membedakannya? Ini nggak bisa dibedakan, ini bisanya dihafal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hafal kosakata mana aja yang tambahannya itu ada pakainya I, bukan pakai G. Nah, contohnya banyak makan. Bahasa Koreanya banyak kan manta. Manta ya. Nah, manta gini, dannya kita hapus, kan harusnya mangke. Nah, kan harusnya kayak gini kan. Nah, untuk kosakata manta ini, dia tambahnya itu bukan G, tapi tambahannya adalah I. Jadinya mani. Kayak gitu. Terus itu baru makan. Mani, mogoyo. Artinya banyak makan dengan banyak. Mani, mogoy. Giat pun juga sama. Giat adalah yoshim hada. Yoshim hada. Nah, cara mengubahnya gimana? Ini dannya kita hapus sama A-nya kita hapus. Nah, kita ganti I. Jadi yoshimi. Seperti itu. Il, ireyo. Nah, bekerja dengan giat. Kita bekerja dengan giat, semangat. Yoshimi, ireyo. Kayak lagi contoh. Contoh lagi, datang dengan cepat ya. Datang dengan cepat. Cepat datang. Cepat, bahasa Koreanya adalah harda. Nah, cepat bahasa Koreanya adalah parda. Kita rubah dulu teman-teman ini menjadi bentuk informalnya ya. Jadi indahnya kita hapus. Nah, kemarin kalau parda ini kita tambahkan real di bawah kayak gini. Terus E-nya kita hapus di sini. Terus kita tambahkan I. Nah, jadi pali. Pali wayo. Datang dengan cepat. Pali wayo. Seperti itu. Jadi ada beberapa kosakata yang dia itu tambahnya bukan G tapi I. Tapi cuma sedikit doang yang tambahnya I ya. Mungkin nanti kalian bisa searching apa aja hurufnya kayak gitu. Tapi secara keseluruhan tambahannya itu G. Jadi semisal kalian teman-teman nggak tahu nih, oh ini tambahnya I atau G, ya udah tambahin G aja. Mangke, yoshimhage, parege, nggak apa-apa ya. Kalau nggak tahu ya, tapi kalau tahu ya gunain I. Ada beberapa kosakata di mana dia tambahnya I, bukan G. Fungsinya untuk menggunakan percakapan seperti ini. Banyak makan, terlambat datang, giat kerja, rajin belajar. Mengerti semuanya? Mengerti saya. Oke, silahkan sekarang buat kalimatnya coba. Selain 4 ini ya. Tambahin I. Kalau nggak tahu tambahin I, ya udah tambahin G aja semua, nggak apa-apa. Tapi nanti ya dicari tahu ya, yang ditambahin I itu apa aja hurufnya ya. Oke, silahkan dibuat kosakatanya, kalimatnya.
깨끗하게 청소해요. Bisa. Bersihkan dengan bersih. Bersihkan dengan bersih, betul. Muri. Bukan. Bukan Jocelyn, bukan kayak gitu. Kenapa airnya banyak? Bukan. Beda konteks. Kata sifat, kata kerja ya. Mul kan kata benda. Minum dengan banyak. Banyak minum gitu baru benar. Bukan air banyak. Bukan di Jocelyn. Kayak itu loh, kayak Rachel. 깨끗하게 청소해요. Selain netke, jangan pakai netke Jajang. Oh, no. Tapi benar, netke ire ya terlambat bekerja. Jika 아침에 방을 마시게 만들었어요. 마시게 apa? 맛있게. Ini Ayu kamu mau ngomong apa? Membuat makanan enak ya? Bukan. Kalau membuat roti enak ya. Ini beda lagi. Ini Ayu kalimatnya. Kata bahasanya beda lagi ya. Kalau membuat makanan atau membuat roti enak itu bukan kayak gitu. Ini tuh yang eh, kayak itu 깨끗하게 청소해요. Membersihkan dengan bersih. Terus ada terlambat datang bekerja gitu-gitu. Mani oir amki hacker. Apalagi ini Ima. Mani oir. Kenapa G-nya kamu taruh di belakang itu Ima? Cuman hal ini mana ya? Aduh, kalian nggak ngerti ya instruksinya ya. Bukan kata benda plus kata sifat, tapi kata sifat plus kata kerja. Winda ya. Buciron hage. Buciron hage, bukan buciron hi ya. Buciron hage. Tambahannya G ya. Yang nggak tahu yang mana tambahin I, tambahin G aja semua ya. Biar nggak malah aneh-aneh. Setidaknya masih bisa dipahami. Jangan yaksa. Bukan kata benda dan kata sifat teman-teman ya. Koirun ya. Buat ulang. 예쁘게 웃어요. Nah, kayak Nesha ini loh, senyum cantik. 예쁘게 웃어요. 천천히 말해요. Nah, kayak Rachel juga nih. Betul nih Rachel nih. Dan dia bener dua nih Rachel nih. Pinter dia. 천천히 말해요. Ngomong pelan. 한국어를 공부하는 게 어렵습니다. Bukan Jocelyn. Ini beda lagi. Ini yang kemarin kita pelajarin nenggot-nenggot yang sebelumnya ini. Di mana kata kerjanya jadi kata benda, terus predikatnya kata sifat. Palikage. Kage-nya apa G-nya itu? Palikayo kah? Kage-nya apa? Palinya betul. Kayo aja. Palikayo. Cepat pergi kan. 저는 지금 빠르게 달리고 있어요.
Aku sekarang sedang berlari. Oke, Pali ya, Pargi tapi tidak apa-apa. Nanti tinggal kalian cari tahu ya, mana aja yang pakainya I ya. 천천히 배워. Oke. G-nya nggak di situ. Astaga. G-nya itu nempel dengan kata sifatnya ya, teman-teman ya. Kan itu udah kamu kasih contoh nih, Iman. Itu udah nggak usah pakai G lagi. Contoh nih, 배워 yo. G-nya nggak diletakkan di akhir ya. Coba bikin lagi ayo. Yang lain bikin lagi yuk. Nah, betul kayak gitu. 크게 울어요. Bisa. Jadinya untuk Pali pakai G kah Sam? Enggak. Pali ya Pali itu. Pali itu udah pakai I itu, Pali gitu. Bukan pakai G. Kan kamu tadi Parge kan? Nah, itu benernya Pali, bukan Parge. Tapi nggak apa-apa, karena kamu kan belum tahu nih mana yang pakai I. Nah, jadi Parge aja nggak apa-apa. 천천히 배워요. Nah, kayak gitu, betul. Coba bikin lagi, bikin lagi. Pali Mogoyo, betul. Pali Mogo, Neke Mogoyo, betul. Neke, terlambat makan ya. Pali Mogoyo, makan dengan cepat, betul. Buciron HG ya, Buciron HG. Tambahannya G ya, teman-teman ya, bukan I. Aduh, aku kasih tahu I kalian jadi riweh ini. Buciron HG. 공부하세요. ini sudah bikin kalimat Kim Chuyong. 천천히 먹어요. Betul kayak gitu, Ima. Tambahin G aja ya, yang bingung ya. Aduh, kan jadi salah semua kalian. Tambahin G nih. Nah, nanti kalau setelah ini baru kalian cari kosakata apa yang tambahannya itu I ya. Nah, nggak semua tambahnya itu I, cuma sedikit yang tambahnya I. Secara keseluruhan itu tambahnya G. Nah, karena sekarang belum tahu ya udah tambahin G aja. Nanti tinggal dicari tahu apa aja yang tambahnya I ya, teman-teman ya. Ayo coba lagi bikin apa lagi coba. 무섭게 방. Bukan. Bukan musabke pang. Predikatnya harus kata kerja ya. Kamar yang menakutkan kan ini beda lagi nanti tata bahasanya teman-teman. Rumusnya ini loh. Kata sifat, kata kerja. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau kata sifat, kata benda, kata kerja, kata benda itu ada sendiri nanti ya. Kita pelajarin next, mungkin besok ya. 솔직히 말해주세요. Nah, itu kayak Rachel tuh. 솔직히 말해주세요. Nah, gimana lagi?
Mana lagi? Sudah nggak mau bikin lagi? Sudah paham semuanya? Coba yang belum paham, tuh yang masih salah-salah coba bikin lagi coba yang benar. Cibineke terowasso. Terowasso itu S-nya di bawah ya, wasso gitu, bentuk lampau. Tapi kalau di situ jadinya karena. Tiga mani wayo neke sisayo sisasayo. Oke, betul kayak gitu. Yoshimi singkake juseyo. Kok Yoshimi singkake juseyo? 쉽게 설명해 주세요. Nah, betul. Kayak Khairun nih, udah bener nih Khairun nih. 쉽게 설명해 주세요. Jelaskan dengan mudah gitu ya. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan pola kalimat yang tadi, kayak gitu-gitu ya. Banyak makan, terlambat datang gitu-gitu. Nah, tambahkan G. Ditambahkannya di mana? Di kata sifatnya. Karena kata sifatnya harus dirubah menjadi keterangan ya. Kenapa harus dirubah? Karena dalam satu kalimat SKOP itu nggak bisa ada dua predikat, teman-teman ya. Contohnya kayak manayo, mogoyo, nah gitu nggak bisa. Atau manta, mogoyo gitu nggak bisa. Jadi salah satu harus dirubah menjadi keterangan terlebih dahulu. Berikutnya, kita belajar gosipta. Gosipta. Gosipta sendiri artinya adalah ingin ya. Jadi kalau kalian mau ngomongin sesuatu yang kalian inginkan, tambahkan gosipta aja setelah kata kerjanya. Contoh, aku ingin bekerja di Korea. Nah, 저는 한국에서 일하고 싶다. Nah, 일하고 싶다. Tambahnya go 싶다. Dari kata dasar irada menjadi irago 싶다. Tinggal kita mau ngomong formal atau informal ya. Kalau mau ngomong informal ya 일하고 싶어요. Nah, 저는 한국에서 일하고 싶어요. Nah, go 싶다 artinya adalah ingin ya, teman-teman. Oke, mengerti teman-teman? Gosyipta untuk mengatakan keinginan. Ini sama kayak bentuk yang akan datang kemarin yang kita pelajarin ya, yaitu yang real koyeyo ya. Sama-sama rencana, cuma kalau gosyipta ini lebih ke sekedar rencana aja, jadi belum ada actionnya. Kayak contohnya aku ingin bekerja di Korea, cuma sebatas ngomong aja, belum ada actionnya. Pakainya gosyipta ini.
Atau tentang jika kalian ingin mengatakan keinginan kalian aja. Meskipun kalian eh, udah aksi terus kalian menunjuk kenapa kamu melakukan ini ya karena aku ingin ke Korea gitu juga bisa. Jadi untuk mengatakan keinginan kalian aja. Berikutnya terakhir ya Ryogo atau Ryogo Hada. Nah, artinya sendiri adalah bermaksud akan. Bermaksud akan. Ini sama juga bentuk kalimat masa yang akan datang sama kayak a real koyeyo yang sebelumnya kita pelajarin ya a real koyeyo sama gosipta tadi sama-sama bentuk kalimat yang akan datang. Nah, untuk Ryogo Hada ini kapan kita menggunakannya? Jika teman-teman udah memiliki niat ya. Jika teman-teman udah memiliki niat, tapi ini kalian belum yakin 100% bahwa itu bisa dilakukan. Nah, kalian bisa menggunakan Ryogo atau Ryogo Hada ini. Contoh, aku bermaksud bekerja di Korea. Kalau kalian ini ngomong ini menggunakan Ryogo atau Ryogo Hada ini, berarti kalian tuh punya keinginan dan kalian sudah melakukan aksinya. Contohnya kayak belajar bahasa, sudah. Tapi kalian belum yakin nih 100% kalian bisa kerja atau enggak. Nah, kalian bisa menggunakan Ryogo atau Ryogo ini. Jadinya gimana? Jadinya 저는 한국에서 karena akhirannya vokal ya. Ilhada, maaf. Ilhada dannya kita hapus. Nah, akhirannya vokal A ya. Kalau vokal pakainya Ryogo. 일하 Ryogo 해요. 저는 한국에서 일하려고 해요. Aku bermaksud bekerja di Korea. Jadi, kalian punya keinginan, tapi dan juga kalian sudah melakukan aksi. Jadi bukan sebatas ngomong saja. Kalau sebatas ngomong saja, kalian bisa menggunakan gosipta. Tapi kalau udah ada aksinya, kalian menunjukkan kenapa kalian belajar bahasa Korea. Nah, kalian bisa menggunakan Ryogo Heyo ini. Kenapa nggak menggunakan real Koyo? Nah, kenapa nggak menggunakan real Koyo? Contohnya, 저는 한국에서 일할 거예요. Gitu ya. Kenapa nggak menggunakan ini? Karena kalau real Koyo, teman-teman, ini kita yakin 100%. Jadi kita janji gitu. Kayak omongan kita itu udah pasti 100%. Jadi kayak aku akan bekerja di Korea. Berarti udah pasti 100% gitu. Jadi kalau kalian ngomong kayak ngasih optimis ya, aku akan bekerja di Korea gitu, kalian optimis bisa. Nah, kalian bisa menggunakan a real Koyo ini. Tapi kalau kalian nggak optimis, kayak ragu-ragu gitu ya, kalian bisa menggunakan Ryogo ini. Tapi kalau kalian belum ada aksi sama sekali, kalian bisa menggunakan Go Shipta ini. Kalimatnya sama untuk ngomongin sesuatu yang akan di masa yang akan datang ya. Cuma niat dan aksinya aja yang berbeda. Jadi kalau kalian sudah 100% yakin gunakan a real koyo, tapi kalau masih agak 50-50, ada yakin banget nih tapi kalian kayak ngerasa ada kemungkinan gagal gitu ya, kalian bisa menggunakan Ryogo ini. Kalau Pusipta ya untuk mengatakan keinginan aja. Mengerti tidak teman-teman? Ngerti saya. Mengerti. Sam, maaf, aku ada pertanyaan.
Mm. Kemarin aku sempat ngeliat itu ada pembelajaran kayak bla 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 Ryogoyo sama yang Apa ulang? Ryogoheo. Aku kemarin sempat lihat tentang pembelajaran kayak bla 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 Ryo, Ry- Mm-mm. Ryogoyo. Mm-mm. Nah, apa bedanya yang Ryogoyo sama Ryogoheo ini Sam? Apa atau sama gitu? Hah? Ryogoyo? Iya, Emang ada Ryogoyo? aku kemarin sempat lihat sih Sam. Ryogonya di tengah mungkin. Terus ada kalimat selanjutnya atau gimana? Iya, Aku kalau kamu nggak kasih contoh kalimatnya aku nggak tahu ya. Soalnya Ryogoyo itu nggak ada. Atau Ryogo aja. kayaknya iya deh Sam. Saya aku kemarin seingatku begitu, makanya aku eh, kayak bingung gitu. Oke, kita sebelum kita ke situ kita ke sini dulu. Chibe kal ko yo sama chibe ka ryogo heyo. Coba kira-kira perbedaannya apa? Kalau misalnya yang Chibe Karkoyo itu udah pasti, kalau misalnya Karyoko Heo itu masih 50-50. Betul. Jadi kalau teman-teman yakin nih, semisal pulang jam 7, cukup sih Cibe kalko ya. Berarti udah pasti jam 7 pulang gitu ya. Tapi kalau kalian ngomong cibe, oh, 지금 집에 가려고 해요. Berarti kalian tuh masih niatnya doang. Tapi tahu ini udah mau pulang gitu. Semisal lagi kerja ya. Ini udah jam 7 kan. Jam 7 udah mau jam 7. Nah, kalau kalian mau ngomong 지금 집에 가려고 해요. Berarti kalian tahu ini udah waktunya pulang, tapi masih kalian merasa ada kemungkinan bahwa mungkin akan sedikit terlambat gitu karena mungkin tambahan kerjaannya masih banyak gitu. Ngerti nggak? Semisal nih jam 7 kan pulang jamnya pulang jam 7, tapi kerjaan kalian masih banyak, oke? Kerjaannya lagi nggak banyak deh, masih ngerjain kerjaan ya, masih ada kerjaan nih, masih ada kerjaan gini. Nah, nih masih ada kerjaan. Tapi udah jam 7, udah mau jam 7. Tapi kerjaan kalian masih ada. Nah, kalian bisa menggunakan Karyogo Heyo ini buat apa? Karena kalian nggak yakin bahwa kerjaan ini bakal selesai pas jam 7, tapi kalian juga masih ada keyakinan bahwa bisa selesai jam 7 kayak gitu. Jadi masih 50% gitu. Jadi niatnya ada untuk pulang jam 7, tapi nggak yakin karena masih ada kerjaan belum selesai kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak teman-teman? Ngerti, Sam. Oke. Sekarang kita ke Ryogo aja. Nggak ada heyonya. Oke. Kalau nggak ada heyonya, biasanya ini untuk kata penghubung. Contohnya, aku pergi ke kafe bermaksud menemui teman. Nah, aku pergi ke kafe bermaksud menemui teman. Kalau bermaksudnya ini ada di tengah segini sebagai kata penghubung, maka heyonya itu nggak usah dikasih. Jadi ryogo aja kayak gitu. Yang ditulis dulu yang mana? Yang ditulis adalah ini, menemui temannya dulu. 친구를 만나려고
카페, 카페 갔어요. Nah, jadi pakainya ryogo saja. Kalau tadi kan ryogo heyo sebagai akhiran kalau ryogo heyo, tapi kalau ryogonya saja itu sebagai kata penghubung. Kalau kalimatnya seperti ini coba jabarkan maksudnya gimana? Kalau kalimatnya seperti ini maksudnya gimana? 친구를 만나려고 카페에 갔어요. Halo? Halo, 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 halo. Nggak tahu, Sam. Oke. Artinya adalah aku pergi ke kafe. Bermaksud berarti niatnya pergi ke kafe adalah untuk bertemu temannya. Bermaksud menemui temannya. Jadi niatnya dia ke kafe adalah untuk menemui teman. Seperti itu. Kayak keterangan gitu ya, Sam. Ya, sebagai alasan aja. Kenapa kamu pergi kafe ya? Itu niatnya dikasih tahu, yaitu untuk menemui teman. Bermaksud menemui teman berarti niatnya untuk menemui temannya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau membuat kalimat dengan pola seperti ini bisa menggunakan ryogo ini ya. Niat. Jadi ngasih tahu alasan kalian, terus pergi kaliannya kemana kayak gitu. Tapi kalau karyogo heyo tadi itu untuk menunjukkan niat juga sama dimana ketika kita belum yakin 100% akan dilakukan ya. Tapi niatnya udah ada. Beda sama Gosipta. Kalau Gosipta itu masih sekedar mungkin sekedar keinginan aja, niat aja. Sedangkan kalau Karyogo ini ada keyakinan meskipun nggak 100%. Kalau Kalkoyoyo itu 100% pasti dilakukan. Jadi kalau Karyogo ini sebenarnya masih sama-sama niat ya. Sebenarnya ini semua ketiga ini sama-sama niat. Gosipta, Real Koyoyo ini sama-sama niat. Cuma tingkat di kemungkinan dilakukannya aja yang berbeda. Kalau Real Koyoyo itu 100% dilakukan. Kalau Karyogo itu 50%, 50%. Kalau Gosipta itu ya bisa enggak, bisa iya gitu. Kemungkinannya bisa 100% jadi, bisa 0% gagal gitu. Sedangkan kalau Karyogo Heyo itu 50% dilakukan, ada kemungkinan 50% enggak juga. Sedangkan kalau Real Koyo 100% dilakukan. 한국에서 대학에 다니려고. Gitu ya teman-teman ya. Ya, gitu aja teman-teman untuk materi kita hari ini. Tolong dipahami untuk apa-apa. Sam. Aku mau nanya. 네, 알겠습니다, 선생님. Apa? Tapi bukan tentang materi ini ya. Mm-mm. Tentang apa? Tentang partikel iga. Itu kan partikel penanda subjek ya. Mm-mm. Nah, terus aku teh baru baru aja nonton drama. Ada kata yang kayak gini. Omoniga han han minire wie
위해 회상의 게 아니라 현민이가 어머니를 위해 회생한 거예요. Nah, di kata Hyunminnya itu ada i sama ga itu gimana ya? Pelan aja ngomong. Suah, ngomongmu belibet udah gak jelas. Ulang. Eh, 어머니가 Mm-mm. 현민이를 위해 Honmin ini siapa, nama 회상한 orang? apa? Honmin ini nama Di orang. ya di chat di itu aja Sam. Aku chat aja Oke, oke. katanya. Bentar. Saya mau nanya juga. Apa? Ini juga di luar materinya. Mm-mm. Bedanya Heyahada sama Bandeshi itu apa, Sam? Handesi pastikan. Bedanya sama Heya. Sama Heyahada sama Bandeshi. Heya hada itu harus dilakukan. Handesi itu memastikan. Handesi pastikan. Itu dua kosakata yang beda banget. Kalau heya itu harus dilakukan artinya. Kalau handesi itu kayak pastikan gitu. Oh, jadi beda beda jauh gitu ya, Sam, artinya. Mungkin kalau eh, secara makna itu hampir sama ya. Soalnya ini harus kayak kayak contohnya eh, kalau pastikan itu kayak contohnya kamu ada suatu kegiatan kan. Misal kamu bikin acara. Nah, terus si bosnya ini ngomong kayak pastikan acaranya sukses gitu ya. Nah, itu pakai fantasy. Tapi kalau oh, acaranya harus sukses ya gitu. Nah, itu pakainya ya tadi. Ya ada. Oh, gitu. Kamsahamnida, Sam. Mm-mm. Nah, itu kata Yeonminnya itu ada Iga. Yeonmini. Yeonmin itu nama orang itu Yeonmini. Tapi itu namanya bukan Hyunmin Sam, Hyunmin aja. Ya, I-nya itu untuk ini apa namanya? Orang Korea kan kalau manggil nama kan suka ditambahin Yeonmini. Terus kalau enggak kalau namanya vokal ya contohnya namamu siapa yang nama akhirannya vokal Ima deh. Imaya, Yeonmini gitu. Ngerti nggak? Oh iya Sam, ngerti-ngerti. Itu bukan partikel ya, itu kayak apa namanya? Imbuhan aja, imbuhan untuk manggil nama. Ya, Yeonmin Mineral berarti namanya tuh Yeonmin terus kayak ditambahin I aja. Kalau vokal tambahnya ya kayak gitu. Oh iya Sam. Terus itu yang yang 어머니 현민이를 위해 생한 게, nah itunya gimana maksudnya? Oh, Kan baru baru oh, aja dijelasin ya, ini kan yang Omoniga. ada. Oh, Wiseng Hangke. Ini Wiseng Han ini kan artinya berkorban gitu kan. Iya iya. Ini Nien G-nya ini bukan G yang kita bahas tadi, tapi Nien God, Nenggot ini yang sebelumnya, materi sebelumnya, Nenggot. Wiseng Han kan kata eh, nah ya gitu. Tambahnya Nenggot, bukan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu G aja. Kalau Wiseng Hang G ini Wiseng Hada tambah Nenggot. Jadi Wiseng Hanenggot harusnya kayak gitu. Cuma ini disingkat aja jadi Wiseng Hangge. Untuk artinya sendiri Omoniga berarti dia itu negesin ibunya ini, negesin ada sebagai ibunya, sebagai pelakunya. Yang mineral wihe Wiseng Hangge Anira. Eh, ibunya ini nggak berkorban untuk
si Yongminnya ini gitu. Aku Oh kayak iya, tahu, Sam. ntar aku kayak tahu dialog ini. Itu loh, Sam, dari drama yang baru rilis. Iya, apa ya ini ya? Oh, listen Ya, ya, listen. listen. Pantesan kayak tahu. Gitu. Jadi iganya yang Omoni ini untuk ngasih tahu bahwa ibunya ini ditegaskan bahwa ibunya ini gitu, ibunya itu enggak gitu. Kalau I-nya di Yongmin ini sebagai imbuhannya aja. Nah, baru yang Yeonmin Iga, nah ini sebagai ga-nya ya, bukan Iga. Yang ga-nya ini sebagai subjek pelakunya. Hmm. Gitu. Oke, Mengerti? Sam. Terima kasih. Oke. Jadi gitu aja teman-teman untuk hari ini ya. Tolong dipelajarin terus tata bahasanya ya. Kalau kalian lihat drakor bagus, kalau Oke. kalian tahu nih ada gamer-gamer kayak gitu ditanyain juga bagus. Ya, kita aja terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat.